basuh muka. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Air menyiram muka, keluar dosa biji mata, keluar dosa wajah, keluar dosa hidung, keluar dosa mulut, keluar dosa lisan, caci maki, riba, sumpah serapah, menceritakan aib orang, bersih semuanya. Habis itu kemudian wa ayyakum ilal marafiq, dari ujung jari sampai siku. Kalau pakai jam, kalau pakai cincin dibuka, kalau malas buka diputar supaya airnya masuk ke dalam, digosok, jangan sampai tak digosok, karena kalau hanya disiram tak digosok, selesai sholat gatal pula si kuku Pak Ustaz. Tengok rupanya kulit ikan mas, menempel kulit ikan mas sebesar ujung kelingking, tidak sah wudhunya. Kalau tak sah wudhunya, tak sah sholatnya. Bapak-bapak pun ngecat rumah mau bulan puasa hari raya, menempel cat tak masuk. Itu makanya tak boleh pakai kutek. Saya kalau mengajar, saya tengok orang pakai kutek. Nah, kok kenapa pakai kutek? Tak masuk air wudhu. Ini bukan kutek Pak Ustaz, ini black henna. Ustaz tak tahu gitu enak. Kenapa kalau pakai kutek tak boleh? Karena kutek plastik menutup permukaan kuku. Tapi kalau henna boleh, karena dia tidak di depan tapi masuk ke dalam. Tapi yang pakai black henna hati-hati. Kenapa? Di atas black henna, di dalam black daki. Kuku panjang tak nampak. Telur cacing di dalam, masak kebauan. Datang tamu dimakan yang yummy. Apa resep bakwan kau nih? Kuku panjang, tangan kiri, tidak busuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kepala, wamsahu bi ru'usik, usaplah kepala kamu. Ketika mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa isi otak kepala yang jahat. Yang berzina bukan kemaluan, yang berzina bukan mata, yang jahat bukan tangan, yang jahat bukan kaki. Karena mata, tangan, kaki, telinga, kemaluan itu hanya menerima perintah dari otak. Yang tak ada otak, makan otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasihatin kadzibatin khati'ah. Ubun, nasihatin itu ubun. Ini saya buka ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa rambut saya ada. Dan mau ngasih tahu kenapa bebelang muka Ustaz. Inilah kalau ceramah ke Medan, yang atas putih, yang bawah hitam. Hanya yang aslinya kulit saya. Rusak skincare saya selama di Medan. Nah, panas. Tapi pas di Masjid At-Taqwa, Masya Allah, sejuk, tenang, adem, ayam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di tanah lapang, Masya Allah, panas luar biasa. Di Masjid At-Taqwa memang saya tahu ini istiqomah. Saya sedang ngetes jamaah ini sadar apa tidak. Kadang di tempat lain Masjid At-Taqwa jamaah itu tak perlu terserah apa yang punya. Mau acak kau, mau alih mas, mau alih terserah ini cepat selesai, cepat balik. Rupanya jamaah ini masih sadar, itu sadar. Jadi kalau ada orang sholat tak tahu rakaat 2, rakaat berapa, itu berarti dia tak sadar. Jamaah ini sadar atau tak sadar? Sadar. Buktinya apa? Pas saya bilang al-ikhlas, dia bilang istiqomah. Itu berarti masih sadar. Maka sholat itu kita dalam keadaan sah. Orang yang tak sadar tak wajib sholat. Siapa itu? Orang gila, anak kecil, orang tidur. Makanya kalau ada orang tak sholat berarti, kalau ada laki ibu tak sholat, bilang bang, yang tak sholat itu 3. Yang pertama anak kecil, abang ku tengok udah besar. Yang kedua orang tidur, abang dari tadi udah terjaga. Berarti abang tidak kecil, tidak tidur, berarti abang tapi tidak. Walaupun cuma pun dia itu kan imam ibu. Jangan ibu pertama-tama udah sholat, udah pengajian, pulang ke rumah marah semua. Bang, gila kau bang. Kalau mau ngasih tahu pulang, abang gila. Jangan mentang-mentang udah pengajian, pulang ke rumah, panggil suami, sini kau, ya ayyuhalladzina kafaru. Bagaimanapun dia kan suami ibu, imam ibu, ayah dari anak-anak ibu, jaga kehormatan dia. Jangan ibu amu-amu dia di depan anak, kau memang laki bodoh. Anak ada di situ, nengoknya, patutlah bodoh, bodoh. Ibu jaga kehormatan dia, ibu mulia
biarkan dia adalah raja di rumah. Ibu bawakan teh manis, minum ya bang, kok ada rajaku, pangeranku, imamku. Apa sana udah pergi sekolah, barulah nomor kali ibu tuduh baru tobat. Walaupun begitu, alhamdulillah jadilah dia sembahyang daripada tak sembahyang sama sekali. Ada pula anak kecil, anak MD, anak TK, anak SD, betul tak betul? Hidup kedengeran sifat-sifatnya aja itu. Kita kasih tahu kapan ibu bapak terakhir kali mengingatkan anak bahwa jari itu mesti dicelah-celah. Masukkan kelingking ke celah-celah jari. Kelingking ke celah jari. Apa yang mau dipegang ini punya Tuhan. Supaya airnya masuk ke dalam, digosok, jangan sampai tumit tak kena. Digosok tumit. 3 kali. Habis itu baru menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Itu namanya khusyuk dalam wudu. Kalau ada kawan ngajak bicara, gimana kabarnya anak saya? Jadi dikasih Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jangan lupa bersedekah. Sholawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah mengapa muazin itu sebelum azan dia mengajak dulu jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa tujuan muazzin membaca itu? Supaya jamaah yang ada keliling di rumah, di kantor, yang ada di masjid jangan bercakap tapi menjawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Ini sekarang hayya 'alas shalah. Kau aja duluan lah. Mengejek, sombong ke masjid tak mau. Padahal nanti akhirnya pasti jenazahnya juga dibawa ke masjid. Apa tak menyakitkan Bapak Ibu? Orang sholat di dalam, imamnya di depan, kita di luar. Di luar. Selesai salam, barulah dipanggil. Tolong masukkan dia ke dalam. Mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau penjual tomat, mau ustaz. Jaga juga lah perasaan. Apa kata imam? Bawa dia masuk ke dalam. Yang sombong, yang angkuh karena hartanya, karena rumahnya, karena mobilnya, karena jabatannya, pada akhirnya tetap dibawa ke masjid. Tidak mau di belakang imam, tak apa-apa. Tapi nanti saatnya kau berada di mana? Di depan imam. Kau yang tak mau selama ini di belakang imam, diletakkan di depan imam. Yang selama ini tak mau takbir 1 kali, dikasih 4 kali takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihhi min fitnatil qabri wa 'adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aku tak hafal yang panjang Pak Ustaz, yang pendek aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu pun tak juga hafal Pak Ustaz, yang paling pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malulah Pak Ustaz, kawan di sebelah tahu, aku tak tahu, gerak-gerakan aja mulut. Mana tahu ngintip kawan tuh tengok. Oh, rupanya bukan aku aja yang gak hafal, orang tidak hafal juga. Banyak juga kawan kita. Nah, setelah itu lalu kemudian jawablah seruan azan. Siapa yang menjawab azan ditutup dengan doa wasilah, halal lahu syafaati yaumil qiyamah, maka wajiblah dia dapat syafaatku hari kiamat.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Bagus dibaca, mau jahar mau sir gak apa-apa. Lalu kemudian jangan tinggal qabliyah. Qabliyah ada 12. Berapa? 12. Qabliyah subuh 2, Qabliyah zuhur 4, Qabliyah maghrib 2, Qabliyah Qabliyah subuh 2, Qabliyah zuhur 2. Saya ini sedang ngetes jamaah ini. Tengok jamaahnya agak asal bergerak aja bro. Ini yang serius. Qabliyah subuh 2, Qabliyah zuhur 4, Ba'diyah zuhur 2, Ba'diyah maghrib 2, Ba'diyah isya 2, 12. Hadisnya Sunan Tirmidzi. Kita ulang-ulang sekali lagi. Qabliyah subuh 2, Qabliyah zuhur 2, Ba'diyah zuhur 2, Ba'diyah maghrib 2, Ba'diyah isya 2. Itu namanya 12 rawatib muakkad. Lalu yang tak muakkad 6. Qabliyah maghrib, Qabliyah asar, Qabliyah isya, Qabliyah maghrib, Qabliyah asar, Qabliyah isya, Qabliyah maghrib, Qabliyah asar, Qabliyah isya. Itu sunat muakkad tapi tidak, itu sunat rawatib tapi tidak muakkad. Man shalla isnatai asyrata rakaat. Siapa yang sholat 12 rakaat bunyi sampai tinggal qobliyah, ba'diyah ya Bu, ya Pak. Habis itu barulah sholat. Apa kata imam? Luruskan shaf, matikan HP. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Kabupaten Bengkalis di Pulau Bengkalis. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tanggal 12 bulan 12 2012. Kenapa Ustaz ingat? Enak ingat tanggalnya pas. Imamnya pas kami pertama kali sholat, luruskan shaf, matikan HP. Ketika kami agak ngomong senyum. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara imamnya. Ada pula di Dumai, Riau, lain cara imamnya. Luruskan shaf, simpan cincin. Nama imamnya Pak MK. Selesai sholat saya tanya, Pak MK, kenapa Bapak bilang luruskan shaf, simpan cincin? Karena waktu itu lagi musim baju. Banyak orang sama baju. Akhirnya orang sholat tengok, ini enggak ada ini. Baju kecubung nih. Itu maka aku suruh simpan baju kata dia. Nah, jadi macam-macam. Yang penting luruskan shaf. Luruskan shaf, matikan HP. Karena banyak orang sekarang berbunyilah handphone. Kalau handphonenya bunyi sholawat masih tak apa-apa. Salatullah, salatullah. Ini berbunyilah handphonenya. Cinta satu malam. Cinta satu malam itu kumpul kerbau, kumpul kebo, binatang, zina. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita semua. Biasanya saya kalau sedang ceramah tiba-tiba datang surat itu ada 3 gendangan. Yang pertama ada anak hilang. Yang kedua tolong penggalangan dana. Waduh, tak ada anak hilang. Oh tidak. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya tadi mulai tausiah jam 10:30. Sekarang udah jam 11:30 rupanya. 10 menit menjelang berakhir dikasihlah menjawab pertanyaan. Padahal pembahasan belum lagi masuk sholat. Baru wudhu dengan menjawab azan, belum lagi angkat takbiratul ihram, belum lagi baru sholat. Kita akan sambung di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya beribadah itu konsisten? Sholatnya istiqomah, zakatnya istiqomah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Yang pertama, selalu nengok orang sakit. Balik dari sini, dekat rumah sakit sini. Pokoknya asal nampak anti rumah sakit, nasi enggak?
Kalau ditanya sama security-nya, mau jenguk siapa Pak? Mau jenguk siapa? Pokoknya kata Ustaz Somad tadi pesan siapa yang sakit menengok. Datang menengok, mengambil pelajaran. Ustaz Somad nanti kalau selesai pengajian bisa kita mampir ke rumah sakit? Insya Allah. Sampai ke rumah sakit saya pun disambut, dikasihlah jubah warna biru yang kancingnya di belakang. Masuk, pakailah jubah, namanya jubah kebesaran. Longgar memang XL ukurannya. Masuk ke dalam, dibukakan orang tuh pintu. Silakan Ustaz masuk. Masuk dan saya ke dalam. Saya tengok di kaca itu tulisan ICU. Aku pula dalam. Saya tanya, bapak-bapak tadi masuk? Enggak Pak Ustaz, Ustaz aja masuk ke dalam. Begitulah mereka menghormati saya. Rupanya di dalam itu penyakit menular. Patutlah orang tidak mau masuk. Aku disuruh untuk masuk, biar mati aku di luar. Kurang ajar juga orang itu. Masuklah ke dalam, tak ada suara, sunyi, sepi. Yang ada cuma suara ting 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 ting. Saya main cuma sendirian. Disitulah saya sadar, hai Abdul Somad, kau sekarang sehat. Manfaatkan sehat itu untuk beramal soleh. Saudara bisa membangun rumah sakit, tapi tidak bisa membeli sehat. Betul? Ibu bisa pergi datang ke dokter spesialis, tapi tidak bisa membeli sehat. Sehat tak bisa dibeli. Maka kalau lagi sehat, pakailah untuk ibadah, baca Quran, berzikir, sholat. Maka ini penting nengok orang sakit. Saya dalam 1 bulan saya usahakan sekali nengok orang sakit. Karena saya sampai menceramahi saya, sampai menasehati saya, tak ada. Pak Ustaz, tolong nasihati saya Pak Ustaz. Hehehe. Ustaz kan nasihati orang kata dia. Pak Kiai, tolong nasihati saya Pak Kiai. Dibacakannya doa. Maka nasihat yang paling mantap masuk ke kepala saya adalah menengok orang sakit sampai ke situ sebesar kulkas, darah keluar, pakai selang masuk ke dalam, rupanya cuci darah. Mudah-mudahan saudara kita yang cuci darah sehat walafiat, dibawa saya ke ruang cuci darah semua. Saya tanya, cuci darah ini berapa lama? Kami duduk di sini dari 3 jam 5 jam Pak Ustaz. Berapa kali kemarin? Seminggu sekali, seminggu 2 kali Pak Ustaz. Ini karena ada bantuan Pak Ustaz, ada orang soleh yang memberikan mesin gratis. Ya Allah, padahal selama ini kita cuci darah gratis, pinggang, buah pinggang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga kesehatan. Ustaz, kata profesor, dokter, Ustaz, jangan minum suplemen. Saya tengok Ustaz ini terbang ke sana, pergi ke sana, ceramah ke sana, ceramah 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam, mencemakan obat. Jangan Ustaz minum suplemen. Kenapa gitu Pak Dokter? Kalau Ustaz minum suplemen, nanti Ustaz kena penyakit buah pinggang. Ustaz banyak minum air putih, kata dia. Betul, maka saya minum air putih dan teh manis sedikit. Tadi enggak selesai. Bukan saya menyindir-nyindir. Banyak pengurus ini merasa tersindir. Demi Allah, wallahi billahi, saya Ustaz yang tak pandai menyindir. Saya ini orangnya to the point, langsung buka daun, nampak buah. Jelas. Lalu kemudian setelah itu menengok orang mati. Minta tema taya bawati. Pandai kamu. Yang pandai mengeja berarti udah tua. Anak kecil sekarang tak tahu karena mereka sekarang baca pakai ikro. Batapa, tatata, batata, sepasaba. Tak sabar lo kecil. Lalu kemudian kita menengok orang meninggal. Pejabat orang kaya berotot, badan tegak, kumis melintang, terbujur di ruang tamu, bukan di kamar. Kalau kita datang bertamu, itu kamar bapak. Mohon maaf ya Pak Ustaz, bapak masih di kamar. Mohon maaf ya Pak Ustaz, ibu masih di kamar. Tapi begitu roh keluar dari jasad, di mana kita? Di ruang tamu. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa, hidup semati. Begitu kita mati jam 8 malam, masih mau dia sekamar sama kita? Nah, tengok tidak lah Pak. Di ruang tamu kita, kasur dikeluarkannya, diletakkannya di luar, dia pun masuk ke dalam. Besok pagi berdatangan orang baru, dia menangis, Abang, sikit kali barisannya. Itu ibu-ibu yang di luar istiqomah.
Kalian di sini ini orang yang baik semua. Kenapa baik? Karena warisan udah dapat semua. Menengok orang mati. Yang paling bagus adalah datang ke pemakaman. Saya kalau datang ke pemakaman, saya tengok liang lahat. Hai Abdul Somad, itulah tempat kau nanti 2 meter kali 1 meter, setinggi tegak, badan kau dimasukkan, habis itu orang melompat ke atas, tinggal kau sendirian di dalam. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri kamu diruntung, jasad terbujur, keranda diusung. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah. Tapi yang menyelamatkan ini tak bisa hanya Ustaz Somad. Ustaz Somad naik ke atas mimbar. Apa kata Ustaz Somad? Mari kita kirim anak-anak kita ke Mesir. Kita bantu penggali kubur. Kita bantu peninggalan jenazah. Ustaz Somad tak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan, anggota dewan, kepala daerah, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, itu bisa menolong melalui APBD dengan tanda tangan. Tak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu takbir, cukup dengan tanda tangan selesai perkara. Betul? Kapan kita memilih wakil-wakil ini? 14 Februari 2024. Jangan lupa, jangan gara-gara 5 menit di TPS merana kita 5 tahun ke depan. Setuju? Pilih kawan kita, pilih sahabat kita, pilih orang yang kita kenal. Ustadz Abdul Somad selama di Sumatera Utara itu ada timnya, namanya tim UAS, tim Ustadz Abdul Somad. Nama ketuanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Tolong berdiri dulu Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Banyak bapak ibu yang mau menengok, mana tahu nanti ada mirip balihonya di tiang listrik. Yang kedua, ini anggotanya, namanya Bang Hairudin. Tolong berdiri dulu Bang Hairudin. Ini tim Ustadz Abdul Somad dari sejak 2017 sampai 2024 sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang kedua, tiga namanya Bang Darwis Halomuan Arab. Arab itu artinya harapan mertua. Tolong berdiri dulu Bang Darwis. Maju ke depan Bang Darwis. Banyak ibu-ibu ini yang mau cari menantu. Lalu kemudian ada namanya Bang Afif. Berdiri dulu Bang Afif. Ini tim Ustadz Abdul Somad. Ambillah foto. Yang nampak yang mana tim Ustadz Abdul Somad. Baru kemudian yang terakhir penasehatnya. Penasehat tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Pak Haji Abdillah. Pak Haji Abdillah. Inilah yang membawa Ustadz Abdul Somad dari sejak 2017 sampai sekarang. Takbir. Kalau Tuhan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada sahabat kita, untuk apa orang lain? Setuju? Allahu Akbar. Nah, enggak dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad bukan orang politik. Ustadz Abdul Somad bukan orang partai. Ustadz Abdul Somad murni dakwah, tapi dia mengenalkan timnya dan kawan-kawannya. Dan kalau ada orang bertanya, bisa dijawab? Kenapa pula disuruh Ustadz Somad orang itu berdiri? Itu dia tim dia itu longor bodoh kali kau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Qadarullah, ayah kami sudah meninggal. Apakah harta warisan ayah kami langsung kami bagi atau tidak? Mengingat emak kami masih ada. Kami takut kalau kami bagi langsung, nanti emak kami mengira kami serakah dengan harta. Ada ulama menjenguk orang sakit. Waktu menjenguk orang sakit tadi lilinnya hidup. Yang hidup lilin, karena waktu itu belum ada PLN. Zaman dulu nih, hidup lilin. Tiba-tiba orang yang sakit itu meninggal, mati. Maka ulama langsung menghembus lilin itu. Pertanyaannya, kenapa lilin itu dipadamkan? Kenapa waktu orang itu mati lilin itu langsung dipadamkan? Kenapa? Kalau Ustadz Somad bertanya, tahu saya dijawab, nanti dijawabnya sendiri. Karena waktu tadi dia hidup, lilin itu punya siapa? Punya dia.
halal kita pakai. Tapi begitu sedetik dia mati, lilin itu punya siapa? Punya ahli waris, dan ahli waris belum izin lilin itu dipakai. Itulah mengapa dia hembus. Jangan bertamu ke rumah orang kalau belum berbagi harta warisan, karena hartanya masih berkongsi. Kita tak tahu teh manisnya, kopinya, nasinya, nasi siapa yang dimasak, karena hartanya belum dibagi. Atuk saya meninggal, ayah saya meninggal, saya di rumah mak saya. Karena atuk saya sebelah emak, cucuku ini Abdul Somad nih, jangan kau bawa ke rumah neneknya. Kalau kau bawa ke rumah neneknya, kau bawa rantang nasi sama gulai dari rumah. Jangan kau suap cucuku ini nasi dari sana. Ditanya sama saya, kenapa? Itu kan rumah neneknya. Karena mereka belum berbagi harta warisan. Aku tak mau cucuku ini makan duit yang belum jelas. Jelas? Maka ketika meninggal dunia, tapi takut Pak Ustadz mak kami nanti tersinggung sakit hati. Janganlah di depan dia kalian musyawarah. Mak, rumahnya mau kami jual, Mak. Gimana hati perasaan kalian? 9 bulan 10 hari kalian numpang di perutnya, 2 tahun kalian disusukannya, meninggal ayah mau kalian jual rumah. Duduklah kalian cari ruangan. Tak ada tempat masjid Istiqomah. Boleh rapat di sini Pak? Boleh. Boleh, yang penting sumbang 4 lapor justru saja. Nah, duduk situ, kalian ngomong lah. Panggil Ustadz satu, panggil Ustadz Iqbal Sauki. Ini kakak kelas saya nih. 94 dia dari Mesir, saya 98. Ustadz Iqbal, bagaimana pembagian harta warisan ini? Untuk emak 1/8 karena ada anak. 1/8 dari 1 miliar berarti 125 juta. Untuk kalian adik-beradik 3.875 dibagi. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Rumah tuh kira-kira berapa harganya? Rumah tuh sekian. Jangan kalian jual. Di antara kalian ini siapa yang mampu? Aku mampu. Rumah tuh bagian kau sama mak, kau tunggu dulu di situ. Tetap dibagi, tapi ada adab menjaga hati orang. Jangan-jangan mentang-mentang sudah mengaji langsung bagi. Mak, untuk emak 1/8 cabut dari sini. Oh, jangan begitu, Besti. Jangan tak tahu tak macam mana nyawa kita ini nanti. Bahagiakan orang tua. Buat emakmu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jelas sama tak jelas? Kalau ada orang yang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, kuping dia peka.